Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas deadlock dalam sebuah sistem operasi. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wahyudi Nursanti, nomor induk mahasiswa C2C 021059. Saya mahasiswa informatika kelas reguler B semester 2. Ya, apa sih itu deadlock? Pertama, saya akan memberikan sebuah gambaran seperti apa deadlock itu. Jadi, misalkan pada suatu komputer terdapat dua buah program, sebuah tape drive dan sebuah printer. Program A mengontrol tape drive, sementara program B mengontrol printer. Setelah beberapa saat, program A meminta printer, tetapi printer masih digunakan. Berikutnya, B meminta tape drive, sedangkan A masih mengontrol tape drive. Dua program tersebut memegang kontrol terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh program yang lain. Tidak ada yang dapat melanjutkan proses masing-masing sampai program yang lain memberikan sumber dayanya. Tetapi tidak ada yang mengalah. Kondisi inilah yang disebut deadlock atau pada beberapa buku disebut deadlock embrace. Jadi, deadlock dapat didefinisikan seperti ini. Deadlock yang mungkin terjadi pada suatu proses disebabkan proses itu menunggu suatu kejadian tertentu yang tidak akan pernah terjadi. Dua atau lebih proses dikatakan berada dalam kondisi deadlock bila setiap proses yang ada menunggu suatu kejadian yang hanya dapat dilakukan oleh proses lain dalam himpunan tersebut. Berikutnya saya akan memberikan sebuah contoh deadlock atau gambaran yang berikutnya adalah contoh deadlock dan sedikit penjelasan proses terjadinya deadlock. Jadi terdapat sebuah persimpangan jalan. Beberapa hal yang dapat membuat deadlock dalam persimpangan yaitu terdapat satu jalur pada jalan, mobil digambarkan sebagai proses yang sedang menuju sumber daya. Untuk mengatasinya, beberapa mobil harus mundur. Sangat memungkinkan untuk terjadinya kondisi proses tak akan mendapatkan sumber daya. Strategi dalam menghadapi deadlock. Ada beberapa strategi dalam menghadapi deadlock ini. Pertama, yaitu mengabaikan adanya deadlock. Kedua, menghindari deadlock, yaitu mengizinkan 4 kondisi deadlock, tetapi menghentikan setiap proses yang memungkinkan mencapai deadlock. Ketiga, membiarkan deadlock itu terjadi. Strategi ini membutuhkan dua metode yang saling mendukung, yaitu pertama, pendeteksian deadlock, yaitu untuk mengidentifikasi ketika deadlock terjadi. Kedua, pemulihan deadlock, yaitu untuk mengembalikan kembali sumber daya yang dibutuhkan pada proses yang memintanya. Mencegah deadlock. Selanjutnya saya akan membahas tentang mencegah deadlock. Metode ini merupakan metode yang paling sering digunakan. Metode pencegahan dianggap sebagai solusi yang bersih dipandang dari sudut tercegahnya deadlock. Tetapi pencegahan akan mengakibatkan kinerja utilisasi sumber daya yang buruk. Metode pencegahan menggunakan pendekatan dengan cara meniadakan 4 syarat yang dapat menyebabkan deadlock terjadi pada saat eksekusi. Jadi apa saja syarat itu? Pertama ada mutual exclusion. Langkah yang digunakan adalah dengan spooling sumber daya, yaitu dengan mengantrikan job-job pada antrian dan akan dilayani satu-satu. Kelemahan dari mutual exclusion ini dapat menyebabkan chaos. Yang kedua, hold and wait. Langkah yang digunakan adalah dengan meminta sumber daya di awal proses sehingga dapat dialokasikan sumber daya yang dibutuhkan. Kelemahannya adalah sulit memperkirakan di awal dan tidak optimal. Syarat yang ketiga, non-preemptive. Langkah yang digunakan adalah dengan mengambil sumber daya di tengah proses. Kelemahannya adalah hasil proses tidak akan baik. Syarat yang keempat, circular wait. Langkah yang digunakan adalah dengan penomoran permintaan sumber daya. Kelemahannya itu tidak ada penomoran yang memuaskan semua pihak. Berikutnya, menghindari deadlock. Pendekatan metode ini adalah dengan hanya memberi kesempatan ke permintaan sumber daya yang tidak mungkin akan menyebabkan deadlock. Metode ini memeriksa dampak pemberian akses pada suatu proses. Jika pemberian akses tidak mungkin menuju kepada deadlock, maka sumber daya akan diberikan pada proses meminta. Jika tidak aman, proses yang meminta akan disuspend sampai suatu waktu permintaannya aman untuk diberikan.
Kondisi ini terjadi ketika setelah sumber daya yang sebelumnya dipegang oleh proses lain telah dilepaskan. Kondisi aman yang dimaksudkan selanjutnya disebut sebagai safe state. Sedangkan keadaan yang tidak memungkinkan untuk diberikan sumber daya yang diminta disebut unsafe state. Safe state atau kondisi aman. Suatu keadaan dapat dinyatakan sebagai safe state jika terjadi deadlock dan terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan sumber daya yang ditunda tanpa menghasilkan deadlock dengan cara mengikuti urutan tertentu. Sedangkan unsafe state atau kondisi tak aman. Suatu state dinyatakan sebagai state tak selamat atau unsafe state jika tidak terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan yang saat ini ditunda dengan menjalankan proses-proses dengan suatu urutan. Sekian pembahasan dari saya mengenai deadlock ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.